Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang membuat teks laporan hasil pengamatan atau cara membuat teks laporan hasil pengamatan. Nah, pembelajaran kali ini merupakan tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup kelas 6, materi pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun untuk kompetensi dasarnya adalah menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Materi yang akan dibahas adalah materi pokok di sini tentang teks laporan hasil pengamatan. Kemudian bagaimana cara membuat laporan pengamatan. Yuk, kita amati apa itu laporan pengamatan. Laporan pengamatan adalah tulisan yang dibuat sebagai hasil pengamatan terhadap objek tertentu, seperti sebuah tempat atau suatu proses pekerjaan, baik secara langsung atau melalui gambar. Nah, laporan pengamatan dibuat bisa berupa pengamatan terhadap sebuah tempat. Misalnya, laporan pengamatan tentang perpustakaan sekolah, kantin sekolah, ruang UKS, taman sekolah, laboratorium, atau misalnya aktivitas olahraga di halaman sekolah. Sedangkan laporan pengamatan terhadap suatu proses pekerjaan, misalnya laporan pengamatan diantaranya cara membuat gerabah atau patung. Kemudian cara penanganan nakes terhadap pasien COVID-19. Jadi pengamatan dilakukan boleh secara faktual apa yang sedang terjadi di masyarakat. Kemudian bagaimana kondisi masyarakat Indonesia, sebagiannya adalah sedang PPKM. Nah, apa yang kita akan amati bagaimana pedagang kaki lima dampak dari PPKM. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Kemudian, kumpulan fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi saat melakukan pengamatan. Kemudian ada kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan. Dalam teks laporan pengamatan terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Ada 4 tahap langkah-langkah atau tahap-tahap membuat laporan pengamatan. Tahap 1 yaitu menentukan objek. Hal yang diamati bisa berupa sebuah tempat atau proses pekerjaan atau peristiwa melalui sebuah gambar. Kemudian menentukan tujuan dan waktu pengamatan. Tahap kedua yaitu melakukan pengamatan. Membuat catatan tentang hal yang diamati. Kemudian tahap ketiga, menulis atau membuat konsep awal laporan pengamatan. Menulis laporan secara utuh. Tahap keempat adalah memeriksa kembali laporan. Kemudian memperbaiki laporan sehingga menjadi hasil akhir yang siap dinilai atau dipresentasikan. Nah, berikut ciri-ciri teks laporan. 1. Ditulis berdasarkan fakta. Kemudian kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, ditulis lengkap dan rinci. Yang keempat, disajikan dengan menarik. Yang kelima, tidak memasukkan unsur-unsur menyimpang.
Dan keenam, tata bahasanya jelas dan susunan teksnya logis. Nah, mari kita belajar membuat teks laporan hasil pengamatan. Amati gambar berikut serta teks ceritanya. Silakan kalian baca teks berikut dan amati. Pernahkah kalian ke peternakan sapi? Baik, teks gambar ini merupakan pelengkap dari teks apa yang akan kita baca. Sebelum membaca teks, mari kita amati gambarnya. Ada apa saja, kita amati kegiatannya apa saja, di mana tempatnya, dan sedang apa pekerjaannya. Yuk, kita baca teksnya. Di antara rangkaian kegiatan sehari-hari di peternakan hewan sahabatku, aku sangat tertarik dengan kegiatan memerah susu sapi. Aku ingin mengetahui lebih jauh tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memerah susu sapi. Aku pun menanyakan banyak hal kepada paman dan sepupuku anak paman, yaitu Juki. Juki yang setiap hari membantu paman untuk memerah susu sapi. Ketika kembali dari liburan, aku juga membaca beberapa buku dan artikel mengenai pemerahan susu. Dalam tulisanku berikut ini, aku merangkum semua hal yang sudah aku pelajari seputar memerah susu sapi. Bagaimana menghasilkan susu sapi yang berkualitas baik? Kemudian, sapi adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dalam peternakan, salah satu jenis ternak yang dipelihara adalah sapi perah. Sapi perah yaitu sapi penghasil susu. Untuk menghasilkan kualitas susu yang baik, banyak hal yang harus diperhatikan oleh peternak, terutama oleh para pemerah susu. Pemerah susu sapi dapat dilakukan dengan menggunakan tangan atau dengan mesin. Kedua cara ini memberikan hasil yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemerahan susu dengan mesin lebih cepat dan susunya higienis. Pemerahan susu dengan mesin biasanya dilakukan oleh peternakan besar yang memasok hasil susunya kepada pabrik pengolah susu. Sebagian besar peternakan rakyat di Indonesia masih menggunakan cara manual untuk memerah susu. Untuk itu, peternak perlu memperhatikan cara memerah susu sapi yang baik agar kualitas susu yang dihasilkannya mendekati kualitas susu hasil perahan dengan menggunakan mesin. Nah, kemudian ketika kita sudah membaca teks, mengamati teks, kemudian memahami isi teks, kemudian kita membuat laporan hasil pengamatan. Baik, kita akan membuat laporan hasil pengamatan dari teks yang tadi kita baca bersama. Tuliskan judulnya, yaitu laporan hasil pengamatan. Kemudian judulnya apa dari teks yang kita amati, tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan, pengamatnya siapa, tujuannya apa, kemudian materi yang diamati apa. Nah, untuk menentukan tempat, waktu, pengamatnya siapa, tujuan, kemudian materi yang diamatinya apa, yaitu mengisi dari apa yang kita baca tadi, dari teks yang kita amati. Nah, dari teks yang kita amati judulnya adalah Peternakan Hewan Sahabatku. Kemudian tempatnya dalam cerita tersebut disampaikan rumah paman. Kemudian waktunya. Nah, waktunya adalah menceritakan sebuah kegiatan ketika liburan. Kemudian pengamatnya siapa?
pengamatnya adalah aku sebagai peserta didik dari kelas 6. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya kita akan tahu ketika sudah kita membaca teks tersebut. Tujuannya yaitu mengetahui bagaimana menghasilkan susu yang baik, ya, susu sapi yang baik yang berkualitas baik. Kemudian materi yang diamati adalah pengamatan teks cerita tentang peternakan hewan sahabatku. Nah, setelah menampilkan atau menuliskan tempat, waktu, pengamatan, tujuan, kemudian materi yang diamati, selanjutnya kita menuliskan kegiatan yang dilakukannya apa. Ketika kita mengamati kegiatan yang dilakukan, isi dari teks tersebut adalah mengamati apa saja yang harus diperhatikan saat memerah susu. Kemudian merangkum semua hal tentang cara memerah susu sapi. Kemudian kelebihan kekurangan memerah susu dengan menggunakan mesin dan menggunakan tangan. Nah, itu adalah kegiatan yang dilakukan dari isi teks yang kita baca tadi. Setelah kita menuliskan tempat, waktu, pengamat, tujuan, kemudian materi yang diamati, kegiatan yang dilakukan dalam isi teks tersebut, kemudian kita membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan memperhatikan proses memerah susu, maka akan menghasilkan susu yang berkualitas baik. Ketika mengetahui cara memerah susu yang baik, alangkah baiknya kita banyak membaca buku, artikel berkaitan dengan cara memerah susu yang baik. Kemudian dengan memahami kelebihan kekurangan dalam memerah susu dengan mesin dan tangan, maka kita akan bisa menentukan mana yang terbaik bagi produk dan usaha kita ke depannya. Kemudian dari kesimpulan, kita jangan lupa mencantumkan tempat, kemudian bulan berapa, tahun berapa. Nah, itu adalah cara membuat teks laporan hasil pengamatan. Semoga bermanfaat video pembelajaran ini bagi kalian semuanya. Jangan lupa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.